Halo sahabatku, aku bisa merasakan betapa beratnya menerima tuduhan seperti itu, apalagi datang dari pasangan yang justru akhirnya meninggalkanmu. Biasanya, ketika seseorang menuduh pasangannya narsistik, itu bisa berasal dari beberapa hal. 1. Proyeksi perasaan. Kadang orang menuduh orang lain dengan sifat yang sebenarnya ada pada dirinya sendiri, atau untuk menutupi kesalahannya. 2. Salah paham dalam komunikasi. Mungkin cara kamu mengekspresikan diri dianggap terlalu menuntut, kurang empati, atau terlalu fokus pada sudut pandangmu, meskipun sebenarnya tidak berniat seperti itu. 3. Label yang dipakai untuk membungkam. Sebagian orang menggunakan istilah narsistik sebagai senjata untuk melemahkan atau menyalahkan pasangannya, padahal belum tentu sesuai dengan kenyataan. 4. Kesalahan interpretasi. Bisa saja ada perilaku yang wajar, misalnya menjaga harga diri, atau ingin dihargai tapi ditafsirkan berlebihan sebagai narsistik. Yang penting sekarang bukan membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak, tapi bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Kalau kamu masih punya keraguan, kamu bisa refleksi. Apakah aku mendengarkan pasangan dengan tulus? Apakah aku sering mengabaikan perasaan orang lain? Atau justru aku sudah berusaha, tapi dia tidak menghargainya? Ingat, tuduhan bukan berarti kebenaran. Seseorang bisa saja pergi dan mencari alasan dengan menempelkan label buruk ke pasangannya agar dirinya terlihat lebih benar. Supaya jelas, ini gambaran umum perbedaan antara orang yang benar-benar narsistik, narcissistic personality disorder (NPD), dengan orang sehat yang kadang disalahpahami. Ciri orang dengan narsistik patologis (NPD) selalu merasa lebih penting daripada orang lain. Tidak punya empati pada perasaan atau kebutuhan orang lain. Sering manipulatif, membuat orang lain merasa bersalah demi keuntungan dirinya. Sulit mengakui kesalahan, selalu menyalahkan pihak lain. Sangat butuh pujian dan validasi berlebihan. Jika tidak dituruti, bisa marah besar atau menghukum pasangannya, silent treatment, mengabaikan. Hubungan terasa satu arah, hanya tentang dia. Ciri orang sehat tapi sering disalahpahami sebagai narsistik. Punya harga diri sehat, tidak selalu rendah hati berlebihan. Kadang menegaskan pendapat atau kebutuhan pribadi, tapi masih mau kompromi. Bisa marah, diam atau kecewa, tapi tetap punya rasa empati. Mau mendengar dan berdialog, walau mungkin kadang keras kepala. Tidak selalu mencari pujian, tapi wajar merasa senang kalau dihargai. Dalam hubungan, masih bisa memberi dan menerima secara seimbang. Jadi kalau kamu masih bisa introspeksi, merasa bersalah, atau peduli pada perasaan pasangan, besar kemungkinan kamu bukan orang narsistik patologis. Karena orang dengan NPD biasanya tidak merasa ada yang salah pada dirinya. Kamu merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, bahkan bingung mencari alasan kenapa dia pergi dan menuduhmu. Itu justru tanda kamu punya empati dan mau memperbaiki diri, sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang narsistik sejati. Cara membedakan tuduhan palsu dengan refleksi sehat biar kamu bisa lebih tenang. Cara membedakan tuduhan palsu versus refleksi sehat. Kalau itu tuduhan palsu, pasangan melempar label. Tuduhan datang tiba-tiba, tanpa penjelasan yang jelas. Dipakai untuk membungkam atau menyalahkanmu, bukan untuk membuka dialog. Pasangan tidak mau mendengar klarifikasi, hanya menuduh. Tuduhan terasa tidak sesuai fakta dengan keseharianmu. Setelah menuduh, dia justru lari meninggalkan, bukan berusaha memperbaiki hubungan. Biasanya tuduhan ini lebih mencerminkan strategi pembelaan diri pasangan, bukan kebenaran tentangmu atau bisa saja
proyeksi yang ada dalam diri pasangan. Kalau itu refleksi sehat, masukan yang bisa diambil. Disampaikan dengan contoh nyata, aku merasa kamu jarang mendengarkan aku ketika aku cerita. Ada ruang untuk diskusi dua arah. Kamu bisa melihat sebagian kebenaran kecil di dalamnya, meski tidak separah yang dituduhkan. Kritiknya bertujuan untuk membangun hubungan, bukan untuk menjatuhkanmu. Setelah disampaikan, pasangan tetap mau bersama-sama mencari solusi. Kalau begini, biasanya memang ada hal kecil yang bisa diperbaiki, tapi itu tidak menjadikanmu narsistik. Itu hanya dinamika normal dalam hubungan. Kuncinya, kalau tuduhan bikin kamu takut, bingung, dan tidak bisa membela diri, besar kemungkinan itu tuduhan palsu. Kalau kritik bikin kamu merenung tapi masih bisa diajak diskusi sehat, itu refleksi yang baik untuk tumbuh. Istrimu pergi secara diam-diam setelah menuduhmu narsistik. Itu lebih dekat dengan pola tuduhan palsu untuk menutupi kesalahannya sendiri, bukan refleksi sehat. Kamu bisa memulihkan diri dari tuduhan yang menyakitkan ini, tanpa terus dihantui rasa bersalah. Langkah pemulihan diri. 1. Pisahkan fakta dari tuduhan. Ingat, tuduhan kebenaran. Tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar tidak punya empati? Atau aku justru merasa sakit hati karena dituduh begitu? Fakta, kamu masih bisa merasa bersalah, introspeksi, bahkan mencari bantuan. Itu tanda kamu bukan narsistik patologis. 2. Akui perasaanmu. Wajar merasa marah, bingung, atau sedih. Jangan ditekan. Kamu bisa menulis di jurnal, hari ini aku merasa dituduh tidak adil. Aku tahu aku masih peduli pada orang lain. Dengan menuliskannya, pikiranmu lebih jernih. 3. Hentikan overthinking. Setiap kali pikiranmu mulai berkata, apa benar aku narsistik? Hentikan dengan kalimat, kalau aku bisa bertanya dan peduli, berarti aku punya hati. Ingat, orang narsistik sejati tidak pernah bertanya-tanya soal dirinya. 4. Bangun batasan sehat. Jangan biarkan label itu melekat di kepalamu. Katakan pada dirimu, itu hanya tuduhan dia, bukan identitasku. Kamu berhak menolak membawa beban yang bukan milikmu. 5. Rawat diri dan lingkungan positif. Luangkan waktu untuk hal-hal yang menenangkan, olahraga ringan, doa, meditasi, atau hobi. Dekatkan diri pada orang-orang yang benar-benar mengenalmu dan bisa mengingatkan siapa dirimu yang sebenarnya. 6. Gunakan pengalaman sebagai kekuatan. Ambil sisi baik, gunakan momen ini untuk belajar komunikasi lebih sehat di masa depan. Katakan pada dirimu, aku tidak sempurna, tapi aku bukan monster seperti yang dituduhkan. Pengalaman ini bisa membentukmu jadi lebih kuat, lebih peka, dan lebih bijaksana. Sahabatku, penyembuhan bukan soal membuktikan dirimu pada orang yang pergi. Itu soal mengembalikan kepercayaanmu pada dirimu sendiri.